Ya, kembali lagi di kelas Lab Sistem Informasi. Nah, kali ini aku Dave ingin menjelaskan mengenai unit 3.6 dan 3.9, yaitu mengenai Use Visual in Power BI dan Introduction to DAX. Nah, pertama kita akan membahas mengenai 3.6, yaitu Use Visual in Power BI. Bisa kalian langsung buka aja di modul. Nah, ini udah aku buka ya untuk tabnya ya. Nah, kita akan bahas dulu mengenai Introduction to Visual in Power BI. Di sini, kalian tahu sendiri ya, yang kita udah bahas sebelumnya, itu di Power BI itu dia punya banyak visual ya, punya banyak visual. Nah, di sini kita akan mengeksplor Power BI visual tersebut. Nah, kita juga akan bisa mencoba membuatnya ya. Nah, di sini ini contoh-contoh dari visualnya ya. Jadi di sini ada dari Power BI Desktop ya, kita buat reportnya lalu kita bisa publishnya ya. Jadi seperti itu yang seperti udah dijelaskan oleh Kak Afia sebelumnya. Nah, mungkin kita langsung aja nih. Di sini juga ada contoh-contohnya dari visual map ya, map chart, terus ada funnels, terus ada scatter, lalu ada stacked column ya. Nah, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar nantinya. Nah, di yang kedua, kita akan belajar mengenai create and customize simple visualization. Kita akan mencoba membuat dan mengcustomize ya, kustomisasi simple visualization. Nah, di sini kita pertama akan meng-create simple visual. Kalian bisa tonton video yang ada di sini ya, atau kalian boleh kalau misalkan kalian mau tahu advance-nya gitu ya, kalian bisa tonton video yang ada di link sini. Kalau misalkan nggak juga nggak apa-apa, kalian bisa baca aja dari modulnya. Di sini dibilang kalian bisa nge-drag field name ya. Di sini aku praktekkan sambil kita jalan, jelaskan ya. Kita sambil ini ya biar lebih jelas. Di sini aku menggunakan data financial sample. Nah, di sini kita bisa open seperti biasa ya. Kita bisa open dulu datanya dan mungkin akan aku skip ya kalau misalkan agak kelamaan ya karena datanya agak banyak. Nah, jadi mungkin seperti itu. Nah, ini aku load. Nah, setelah di load jangan lupa ya, ini agak sedikit lama. Nah, setelah di load dia akan seperti ini ya, build visual with your data. Di sini kita sudah bisa membuat suatu visual. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa mulai dari membuat yang simpel aja nih. Nih, misalkan di sini ada country ya. Country ini nanti bisa kita drag aja. Nah, bisa kita drag seperti ini ya contohnya country. Nah, ini kita drag, dia akan membentuk sebuah tabel. Ya, jadi dia bentuknya tabel dulu. Kalau misalkan kita langsung drag itu, tapi misalkan ini dia udah terotomatisasi ya, jadi dia langsung munculnya bentuk map. Jadi seperti itu. Atau dia mungkin juga bisa dia menyesuaikan ya tentang data apa sih yang kita drag itu. Nah, kita drag itu data tentang apa sih, data numerik, data apa gitu ya, gross sales gitu ya, atau mungkin data string gitu ya. Dia bisa menyesuaikan. Nah, di sini kebetulan datanya country. Nah, di sini di visualization pane juga kita bisa milih apa aja sih visual yang mau kita pilih di sini nih. Ya, ada stacked bar chart, ada stacked bar column chart ya, pie chart, donut chart dan sebagainya. Nanti akan kita coba satu persatu. Nah, di sini juga setelah dibilang di sini ya, after you have created your graph, map or chart, you can begin making data fields onto the bottom portion. Di sini kita setelah kita membuat suatu ini ya chart, di sini kita bisa masukkan legendnya, latitude-nya, longitude-nya, terus ada size, tooltip dan sebagainya. Kita bisa masukin satu persatu ke situ. Nah, ini bukan hanya map chart aja, tapi chart yang lain juga bisa ya. Di sini kita misalkan membuat kita buat stacked bar chart ya. Nah, kita bisa buat seperti ini, axis-nya kita masukkan, legendnya, values-nya, small multiples, dan tooltips-nya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini dikatakan juga kita bisa mengkustomisasi. Misalkan kita mau mengubah title-nya, background-nya, log aspect, general, border, dan tooltip visual header-nya kita bisa setting ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita buat aja deh untuk graphic sales ya, graphic sales per country. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita akan bikin grafik sederhana seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa kustomisasi nih.
Nah, themesnya di sini mungkin kita mau data colorsnya mau warna apa gitu ya. Misalkan kita mau warna biru dongker gitu ya, atau mungkin misalkan mau backgroundnya apa bordernya mungkin mau warna hitam. Nah, kita bisa ini juga kita setting mau warna apa gitu ya. Ini bisa disetting juga. Nah, ini dan lain sebagainya, ada shadownya. Nah, jadi kan seperti ini ya nanti laporannya. Kalian bisa mengkastomasi atau mengotak-atik ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya di sini kita akan create slicer ya. Di sini ada create slicer. Nah, create slicer ini apa sih? Slicer ini ya seperti namanya, pemotong ya gitu ya. Jadi fungsinya dia memotong data yang kita perlukan saja. Misalkan kita buat slicernya. Di sini ada slicernya itu, bentar, ya ikannya agak kecil jadi agak susah ya. Nah ini ya, kalian bisa pilih yang ini slicer. Nah di sini kalian bisa membuat slicer berdasarkan apa? Misalkan kita udah buat sales country, terus kita udah buat nih, kita bikin lagi nih donut chartnya ya, donut chartnya sales by country tadi, terus kita mau bikin sales per gross sales ya atau produk gitu ya. Nah ini kita bikin seperti ini ya, ini contoh aja ya. Terus slicernya kita mau filternya berdasarkan apa? Misalkan kita mau bikin berdasarkan produk ya, kita mau bikin berdasarkan produk. Nah di sini kita bisa klik aja gitu ya, kita nge-slicer ya. Jadi misalkan kita butuh data tentang penjualan produk Amarilla ya, kita bisa centang Amarilla itu, nanti dia akan menampilkan produk Amarilla tuh berapa sih penjualannya gitu ya. Nah data-data yang lain juga nanti dia ikut. Kalau misalkan ini kan sales by country, jadi dia nggak ada ininya ya, jadi dia nggak ke filter karena di sini nggak ada datanya si produk gitu ya. Kalau misalnya kita tambahin bisa juga ya, misalkan di sini kita mau tambahin produk gitu ya, di sini dia terdetail nih, dia akan terdetailisasi gitu ya, jadi akan lebih spesifik ya. Nah misalkan kita klik Amarilla, nanti dia akan berubah khusus Amarilla, atau mungkin Carretera gitu ya, dia akan berubah seperti itu ya grafiknya. Nah itu tentang slicer, jadi kita butuh data apa, nanti dia akan keluarnya seperti itu, jadi dipotong ya datanya tanpa mengubah data aslinya. Nah seperti itu untuk slicer. Kalian bisa pilih, nah ini di sini ada juga. Terus di sini drag to fill. Nah, di sini kalian juga bisa menggunakan slicer yang tipenya ketikan ya. Ya, di sini bisa yang versi ketikan juga. Di sini terus lanjut lagi. Di sini ada single select sama ada select all. Nah, di sini bedanya apa sih? Kalau misalkan single select ya, nah, kalian mau yang kayak tadi kita mau pilihnya pilih ini aja gitu ya. Kalau misalnya mau select all, ya berarti kita klik lagi, nanti dia akan muncul semuanya datanya, bukan data Amarilla atau Carretera aja, itu semuanya jadi muncul datanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk single select dan select all. Nah, selanjutnya untuk map visualization. Map visualization ini kayak contohnya seperti yang di gambar ini ya. Kita bisa menampilkan data-data penjualan mungkin per region ya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa contohkan aja langsung, misalkan kita bikin ya yang mau ada dua ya, ada dua jenis, ada map sama ada map apa field map. Nah, kita bisa pilih yang map aja. Mungkin kita pakai yang country ya, berarti ya tempat locationnya country, jangan lupa. Terus di sini datanya sales ya. Di sini kalian bisa lihat nih. Nah, ini kalian perbesar aja. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Legendnya bisa kalian apply, misalkan kalian mau masukin produk ya. Legendnya kalian mau lihat penjualan produk ini di negara ini seberapa banyak sih gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Di bagian sini ya, di dekat Kanada ini kalian bisa lihat berapa sih penjualannya si Amarilla, Carretera ya, ada grafiknya. Dia bakal nampilin grafik tambahannya gitu ya, untuk melihat sih. Nah ini bisa juga munculin informasi kalau misalnya kita taruh kursor kita di sini, dia munculin informasi juga berapa penjualannya dan lain sebagainya. Nah di sini juga kita bisa scroll down, scroll up gitu ya. Nah di sini bisa dia muncul kayak gitu ya untuk visualization yang map. Nah jadi ada titik-titiknya, keterangannya tuh ya seperti itu. Nah create bubble map ini kita juga bisa bikin yang bubble map ya. Bikin bubble map ini sama mungkin ya kurang lebih.
Bubble map ini kurang lebih sama konsepnya. Jadi kalian bisa baca-baca juga ya. Terus ada create shape map. Nah, shape map ini juga mungkin kurang lebih dia kita pilihnya field map ya, bukan yang tadi yang ada gambar globe itu ya. Di sini ada dua jenis, kalian bisa pilih yang field map. Nah, field map ini dia versi ratanya. Tadi yang kayak versi ini ya, lebih realnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalian bisa pilih ada sendiri ya. Terus mungkin kurang lebih sama. Lanjut ke matrix. Di sini matrix and table. Bedanya matrix sama tabel itu mungkin cukup simpel ya. Kalau misalkan matrix itu kalian bisa punya data, misalkan ya, kalian punya data penjualan manufaktur, manufakturnya, misalkan nama-namanya, terus ada per negaranya, regionnya, country-nya. Nah, ini nanti kalian jumlahkan ke bawah kalau misalkan tabel. Ya, kalau misalkan tabel kalian jumlahkan ke bawah aja. Cuman kalau matrix dia bisa jumlahkan, dia misalkan kalian bermatrix dia auto menjumlahkan gitu ya, secara otomatis menjumlahkan ke samping dan ke bawah gitu. Nah, itu mungkin perbedaan yang signifikannya. Kalau misalkan kalian mau mengubah juga bisa. Kita bisa coba langsung aja. Di sini kita bikin yang matrix. Misalkan kita bikin yang sales per country. Ya, di sini akan keluar seperti ini ya. Nah, misalkan matrix dia akan seperti ini. Terus ada sales misalkan ya, dia akan seperti ini. Nah, kayak gini ya. Terus kolomnya ini bisa kalian tambahkan juga kalau misalkan kalian mau. Kolomnya itu kalian tambahkan ini salah. Sorry. Nah, kolomnya ini kalian tambahin. Nah, seperti ini jadinya nih. Ya. Nah, dia akan ada jumlahnya di sini kalau misalkan kalian tambahin kolomnya. Ya, dia akan ada jumlah di samping sama jumlah di bawah. Nah, beda halnya kalau misalkan tabel. Kalau misalkan tabel, dia cuman ke bawah aja jumlahnya. Misalkan kita pakai sales ya, data sales, terus mungkin bukan data sales. Nah, mungkin kita pakai data produk, terus pakai data sales, terus pakai data COGS. Ya, jadi dia cuman menjumlahnya ke bawah, nggak bisa ada data ke sampingnya gitu ya. Beda sama matrix, dia punya kolom. Kalau si tabel cuman value saja gitu ya. Itu perbedaan signifikannya. Nah, kalau misalkan yang selanjutnya kita belajar mengenai create waterfall dan scatter, terus sama funnel chart. Nah, ini kurang lebih juga sama, kita bisa coba buat ya. Kita bisa coba buat, ini kita bikin page baru. Ini misalkan kita bikin yang funnel. Funnel ini dia bentuknya seperti corong ya, kurang lebih seperti corong. Kalian bisa bikin, misalkan kita mau cari sales per country ya. Nah, jadi kan seperti ini, dia makin mengerucut. Jadi kita akan ditampilkan yang paling atas ini yang paling banyak, jadi kayak peringkatnya lah gitu ya. Nah, jadi dia akan menunjukkan peringkatnya seperti itu. Selanjutnya adalah scatter. Scatter itu dia bentuknya titik-titik ya, jadi kayak titik-titik jarang gitu. Dia bentuknya grafik seperti ini. Nah, nanti kalian bisa lihat, misalkan kalau kita tambahkan produk ya, nah dia akan seperti ini produk. Nah, misalkan kita tambah modem ya, nah dia akan seperti ini. Ya, bentuknya titik-titik ini mungkin agak kurang jelas ya. Tapi misalkan kalau misalkan memang datanya jelas gitu ya, dia biasanya titik-titiknya jarang gitu ya. Jadi di sini ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Jadi dia nggak berantakan gitu. Nah, ini scatter chart. Nah, selanjutnya adalah waterfall. Waterfall ini bentuknya kayak air terjun. Nah, jadi seperti ini. Kurang lebihnya dia kayak air terjun ya. Nah, turun kalau misalkan kalian yang mainan kripto gitu ya. Nah, ini bentuknya sama seperti itu. Jadi bentuknya kayak air terjun gitu ya, grafiknya. Nah, turunnya seperti itu. Nah, kurang lebih jadi seperti itu untuk modify colors, insert, and visualnya. Ini sama, hampir sama kayak tadi, yang kalian bisa kustomisasi sendiri. Mulai dari ganti warnanya, data colornya, terus kalian bisa ubah gitu ya. Ada advance-nya, kalian misalkan bisa formattingnya, kalian bisa ubah. Terus per datanya, kalian misalkan data yang ini maunya warna apa gitu ya. Data yang ini warnanya warna apa, kalian bisa pilih sendiri. Bisa dikustomisasi sendiri.
gitu ya. Terus di sini ada analytics pane. Analytics pane ini kalian bisa ini ya, dibilang you can create many other lines for a visual such as mean, max, average, median, and percentile lines. Jadi kalian bisa bikin seperti semacam fungsi ya, fungsi baru yang divisualisasikan kayak min, max, average gitu ya. Kalian bisa bikin dari analytics pane ini. Nah, ini mungkin kurang lebih seperti itu. Lanjut ke page layout. Page layout and formatting ini kurang lebihnya dia berurusan dengan page layout. Ya, misalkan kalian di Word ya, itu ada page layout kan. Nah, itu kita juga punya. Jadi kita bisa menyeting layarnya. Misalkan di sini yang page 1 tadi kita udah buat kan. Di sini kita mau setting layarnya itu kalian bisa. Jangan klik apa-apa ya. Kalian klik ininya aja, yang putih, bagian putih-putihnya aja. Nah, kita bisa bikin di sini page size. Di sini kita bisa setting page-nya. Ini kan page 1. Jadi kita bisa setting page-nya. Ini kan 16:9. Nah, kita bisa bikin 4:3. Misalkan kita mau bikin letter gitu ya. Terus kita mau bikin putih gitu. Itu bisa disetting ya. Jadi seperti itu. Terus information-nya, name-nya. Kalian misalkan ini mau kasih nama sales report gitu ya. Nah, ini jadi menampilkan semuanya tentang sales gitu ya. Laporan tentang sales, penjualan. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kalian setting juga tooltipnya, Q&A-nya. Q&A ini seperti semacam ini ya. Nanti kalian bisa kayak slicer gitu ya. Sorry, salah. Ini semacam Q&A ini kalian bisa ini ketik kalian sendiri. Misalkan kalian mau nyari apa sih, data apa gitu yang kalian cari. Misalkan sales by country gitu ya. Nah, kalian mungkin bisa muncul di sini. Nanti dia akan muncul di Q&A-nya, di layar Q&A. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu untuk Q&A. Nah, balik lagi ke page yang tadi ya. Di sini kalian juga bisa pakai wallpaper, misalkan mau ubah background video warna biru, mau jadi warna ungu lah, atau mau macam-macam lah kalian mau customisasi sendiri, itu bisa ya. Terus ada middle, ada bisa jadi top, ada middle. Kalian mau pilih yang mana nih ininya, alignmentnya gitu, kayak misalkan rata kiri, rata tengah gitu ya, rata atas gitu ya, bisa disetting juga. Terus ada filter pane, terus mau background colornya mau warna apa gitu ya. Di filter nya kalian bisa ubah juga. Kalau aku sukanya warna putih ya, lebih enak. Terus transparansinya mau seberapa gitu ya, kalian bisa ubah semuanya sendiri, customisasi sendiri gitu ya, jadi bebas. Nah, terus ada fit to width, ada actual size sama fit to page. Ini bisa kalian setting juga di sini nih, di view. Di sini page view-nya kalian mau segede apa. Ini misalkan ada fit to page, jadi dia akan menyesuaikan dengan page ya. Kalau misalnya fit to width, dia akan seperti ini, dia agak mengecil ya. Terus ada actual size-nya. Actual size-nya dia akan nampilin actual size-nya itu semana gitu ya. Jadi agak lebih gede sih dia. Biasanya seperti itu. Terus ada mobile layout juga. Kayak misalkan nanti kalau misalkan kalian mau bikin suatu dashboard sendiri ya. Nanti suatu bisa bikin aplikasi gitu. Ini juga bisa pakai Power BI. Jadi kayak misalkan kayak kalian ini deh, kalian crypto gitu ya. Itu kan ada tampilan dashboardnya tuh. Nah, itu bisa bikin pakai ginian. Jadi tampilannya di HP seperti apa, nanti kalian bisa pakai mobile layout ini ya. Nah, kalau misalnya nggak mau, ya kalian juga klik lagi gitu. Nah, terus ada lagi page size udah, static elemen ini kalian bisa sama kayak Excel ya, kalian bisa tambahin text box, image, sama sheet. Kalau misalkan kalian mau gitu ya. Di sini coba misalkan kita pakai fit to page lagi deh. Di sini di insert ya, di insert kalian bisa masukin sheet, misalkan mau pakai gini. Terus kalian mau masukin text box ya, mau nulis di sini customer satisfaction gitu ya, satisfaction. Nah, jadi seperti ini. Bisa kalian pakai text box gitu ya. Terus ada image juga, kalau misalkan kalian mau masukin image ya, sama fungsinya seperti Excel dan juga Word. Nah, jadi mungkin untuk unit ini ada lagi nih. Manage how elements overlap.
Jadi di sini kalian bisa pakai misalkan kalian insert gambar nih, insert image. Nah, insert image itu kalian mau taruh di depan atau paling belakang gitu ya. Kalian bisa coba juga. Nih, misalkan aku praktekin ya. Di sini aku praktekin, misalkan ini aku remove dulu ya. Di sini kan, nah ini kan kotak tadi udah aku bikin nih. Nah, ini bisa aku setting nih. Kalau misalkan kalian mau ininya dark. Nah, di sini ini kotak kan ada di depan ya, dia nutupin grafik yang lain. Kalau misalkan ini kotak mau kita taruh di belakang, ini kita pencet send backward ya, atau pencet lagi send backward berapa kali gitu ya, nanti dia bakal, atau kalau mau langsung send to back, jadi dia akan ada di belakang ya. Jadi seperti ini, dia akan ada di belakang. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan mau ditaruh di depan, kalian tinggal pilih yang bring forward. Kalau misalkan mau langsung ditaruh paling depan, kalian pilih bring to front. Kalau misalkan mau ditaruh di depannya, misalkan di depannya sales atau jadi di antaranya grafik chart sama di antara slicer, gitu ya. Slicer di depan, terus di kotak ini sama terus chartnya, gitu urutannya. Kalian bisa pilih yang bring forward aja, gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, terus di sini reuse a report layout. Di sini kalian bisa duplicate juga kayak misalkan Excel ya, sama dia bisa duplicate page, delete page, hide page. Di sini kalian bisa pilih duplicate page, menggandakan ya. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk unit 6 mungkin udah cukup. Mungkin untuk pembelajarannya kita lanjut ke yang introduction to DEX ya. Nah, nanti kalian akan membuat visual sederhana ya. Sederhana ini sebagai coba-coba aja buat latihan kalian juga. Nanti pas UAS akan seperti ini, ujian yang kalian bikin dashboard gitu ya. Nah, kalian bisa coba-coba sendiri menggunakan data financial sample yang akan mungkin sebelumnya udah kalian download ya, di pertemuan sebelumnya udah kalian download. Kalian bisa pakai data itu untuk membuat visualisasi sederhana. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, mungkin kita lanjut ke 3.9 atau introduction to DEX. Nah, oke, kita lanjut. Jadi kita di sini akan membahas mengenai DEX. Ya, setelah mungkin materi minggu kemarin ada sedikit membahas mengenai DEX, tapi mungkin hanya dibahas sedikit saja. Nah, kali ini DEX itu apa? Seperti yang pertemuan sebelumnya, DEX itu merupakan singkatan dari Data Analysis Expression ya. Jadi DEX itu juga merupakan sebuah bahasa, suatu bahasa pemrograman yang unik, yang sebetulnya itu sih sulit untuk dipelajari, namun kalau misalkan kalian sudah mengerti konsepnya itu sangat sederhana. Jadi dikatakan di sini bahwa DEX is also found in other offerings from Microsoft. Jadi itu DEX itu juga bisa ditemukan di Microsoft, seperti misalkan di Power Pivot atau di SSAS tabular, terus dan di Power BI ini juga ya. Jadi seperti itu. Lalu di sini sebetulnya ada DEX and this guided learning video series, ini bisa kalian tonton kalau misalkan kalian penasaran. Jadi untuk materi DEX ini munculnya di ujian itu berbentuk soal teori. Jadi kita kali ini tidak akan ada praktek untuk unit 9 ini. Jadi hanya seputar teori saja, nanti keluarnya juga teori ya di ujian. Nah, ini dia juga melampirkan ada guided learning video kalau misalnya kalian penasaran tentang DEX. Jadi ada tokoh juga di balik DEX ini, jadi namanya Alberto Ferrari. Lalu di video itu kalian bisa mempelajari mengenai basic dari DEX itu sendiri, bagaimana perspektif DEX itu sendiri, lalu kegunaannya apa sih. Jadi kayak lebih mendetail lah gitu. Nah, itu kayak pengenalan lah, kayak gitulah sejenisnya. Nah, di video tersebut di sini dikatakan bahwa DEX itu simple dan sangat gimana ya, straightforward tuh, jadi kayak lugas gitu. Tapi dia juga di sisi lain dia powerful. Dia tuh suatu program yang bisa apa aja gitu loh ya, jadi kayak multifungsional kayak gitu. Nah, DEX use some unique
unique programming konsep, jadi dia menggunakan beberapa konsep programming dan pola yang unik yang bisa membuat sesuatu itu menjadi dapat digunakan dan dapat dipahami kayak gitu. Jadi di sini tuh dikatakan bahwa DEX itu merupakan bahasa fungsional, yang berarti kode yang nantinya akan dieksekusi penuh. Nah, nantinya itu ada fungsi-fungsi yang terkandung dalam bahasa tersebut kayak gitu. Misalkan kalau misalkan dalam teori gini sih kurang lebih kalian bisa memahami dari Excel. Misalkan Excel kalian itu kalian bikin rumus, nah itu kan banyak seperti rumus VLOOKUP, HLOOKUP, itu jadi kayak contohnya dari bahasa fungsional itu. Jadi dia terkandung kode-kode yang bisa kita eksekusi gitu loh ya. Contohnya seperti itu. Jadi di DEX ini juga fungsi bisa berisi fungsi dan bertumpuk dengan fungsi lainnya. Jadi nggak sekedar kayak satu fungsi aja, sama kayak halnya di Excel. Jadi kalian bisa menumpuk, misalkan fungsi if kalian tumpuk dengan fungsi OR, fungsi if lagi, atau fungsi VLOOKUP lagi kayak gitu ya. Itu contohnya. Nah, tapi untuk di Power BI ini pengeksekusian DEX ini dibuat lebih sederhana, lebih mudah. Jadi nggak seperti pada halnya Excel kayak gitu. Nah, dikatakan di sini juga si DEX itu menggunakan overloading operator, yang berarti kita bisa mencampur tipe-tipe data dalam perhitungan yang kita buat, dan hasilnya juga akan berubah berdasarkan jenis data yang kita gunakan nantinya dalam input. Misalkan kita inputnya menggunakan data numerik, ya nanti dia Power BI-nya juga akan menyesuaikan. Nah, terus kalau misalkan kita mau mengubah format data kita, itu juga bisa. Jadi misalkan seperti halnya yang kita lakukan kemarin, itu kan ada transform data. Nah, transform data itu bisa kita lakuin di Power BI ini menggunakan DEX ini ya gitu. Jadi kita nggak sekedar hanya gimana ya, jadi kita nggak sekedar hanya bikin fungsi aja, tapi kita juga bisa ngotak-ngatik gitu loh. Maksudnya kita mau membuat hasilnya itu nanti formatnya bentuknya apa. Misalkan di sini kan dikatakan bahwa DEX itu dirancang untuk bekerja dengan tabel, sehingga kita hanya memiliki dua data utama. Jadi ada numerik sama data lainnya. Data lainnya itu bisa jadi berupa angka yang mencakup bilangan bulat, desimal, atau currency, atau mata uang, dan lainnya. Nah, data lainnya itu juga bisa termasuk string atau object binary atau binary object. Nah, ini berarti jika kita membuat suatu fungsi DEX untuk bekerja pada satu tipe numerik, kita bisa jadi kita nggak hanya bisa membuat data numerik saja, kita juga bisa membuat data dengan format lainnya, seperti misalkan kita gabungin dengan string, kita gabungin dengan binary object kayak gitu. Jadi kita nggak hanya bisa membuat satu tipe data saja seperti halnya Excel. Misalkan kalian kan udah buat banyak fungsi tuh, misalkan kalian kan pasti ribet kan bikinnya. Misalkan kalian ingin memunculkan tanggal sama kode barang, nah itu kan agak ribet kan kalau menggunakan Excel. Tapi dengan menggunakan DEX ini jadi lebih mudah kayak gitu ya. Nah, dikatakan di sini bahwa ada satu tipe data yang kemungkinan besar kita akan sering gunakan di Power BI, yaitu adalah date time. Date time ini jadi kayak waktu tanggal lah gitulah. Nah, datetime ini nantinya akan disimpan sebagai nilai floating dengan bagian bilangan bulat dan desimal. Nantinya datetime ini juga dapat kita gunakan secara akurat untuk perhitungan dengan periode apapun. Maksudnya periode, jadi bisa digunakan secara akurat apabila periode yang kita gunakan itu setelah 1 Maret tahun 1900 kayak gitu ya.
Jadi kalau misalkan kalian gunain di bawah, misalkan data analisis kalian itu di bawah 1 Maret 1900, jadi itu kayak nggak bisa digunakan secara akurat data ini, kayak gitu maksudnya dari modulnya di sini. Memang kalau misalkan kita memahamin dari modul sih bahasanya agak sulit ya, cuman kalau kalian misalkan dilihat video aslinya itu mungkin bisa kalian lebih jelas. Oh ya, di sini dikatakan juga di DEX ini kita juga bisa bikin suatu fungsi itu jadi lebih tetap kompleks, cuman kita bisa mahamin lebih mudah. Misalkan kita bikin Excel itu kan kita bikinnya menjadi satu baris sampai kita panjang banget itu rumusnya. Misalkan ada if, ada or, habis itu ada if lagi, ada and, habis itu sampai seterusnya, itu kan panjang banget kan. Tapi kalau misalkan di DEX ini, di DEX yang kita gunakan di Power BI, kalian bisa bikin jadi lebih paham gitu maksudnya. Jadi nanti kalian akan enter, jadi kalian bisa enter rumusnya. Nah, jadi kayak dia bentuknya paragraf. Jadi kalian bisa, oh rumusnya itu ada apa aja, jadi kayak entah itu kita if dulu, ini contohnya pakai, maksudnya rumus Excel ya, misalkan contoh if-nya dulu, lalu kita enter lagi rumus ketentuan keduanya tuh apa, misalkan or. Nah, di dalam or itu ada ketentuan apa, misalkan ketentuan 1 kita enter lagi ketentuan 1, misalkan penjualan tanggal sekian, terus ketentuan kedua kita enter lagi. Jadi kita nggak bingung gitu loh. Jadi cuman kadang kita melihat cuma satu baris gitu kan, kita kayak susah gitu kan mahaminnya. Oh, ini rumusnya ada salah sedikit aja, mungkin salah menaruh titik koma, atau salah menaruh tanda baca, atau salah nulis angka, itu kan bakal fatal kan kalau di Excel. Tapi kalau di DEX yang kita buat di Power BI ini, jadi dia lebih gampang memahami ini. Jadi kita tahu, oh salah kita di mana, misalkan kita di paragraf di baris keberapa kita salah gitu, kita bisa tahu. Jadi karena kita lebih enak melihatnya gitu kalau di Power BI ini. Kayak gitu sih untuk introduction to DEX ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke DEX calculation type ya. Jadi selanjutnya adalah DEX calculation types. Nah, di sini juga ada video dari DEX calculation types. Jadi di sini kalian bisa lihat mengenai lebih detail mengenai DEX calculation types ini. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa there are two primary calculations you can creating using DEX. Jadi ada dua kalkulasi utama yang bisa kita buat menggunakan DEX ini, yaitu yang pertama ada calculated columns, lalu ada calculated measure. Nah, di sini dikatakan bahwa before digging into creating either of these, jadi sebelum kita menggali atau sebelum kita membuat keduanya, nah kita lebih baik itu memahami DEX syntax terlebih dahulu untuk table dan kolom yang akan kita gunakan untuk membuat calculated columns dan calculated measures ini. Nah, ini nanti bisa kalian pahamin di video juga, di video DEX calculation types ini. Selanjutnya DEX table and column name syntax. Jadi kita juga, kalau misalkan di sini dikatakan ya, jadi whether you're creating a new column or new measures. Jadi kita pertama buat new column dulu ya. Di sini contohin buat new column. Jadi kayak calculated column gitulah istilahnya gitu. Jadi kita perlu hal penting yang harus kita perhatiin di sini adalah nama tabel yang mau kita jadikan new column tersebut. Jadi kalau misalkan ada tabel sales nih, jadi di sini digambarkan ada tabel sales, ada product key, customer ya, ada customer, ada quantity. Ini bisa kita perhatikan nama dari setiap kolomnya. Jadi kalau misalkan pada saat memberikan fungsi di DEX-nya nanti ya, jadi ini cuman penjelasan aja ya, jadi kalian nggak perlu ini dipraktekkan. Jadi ini kalau saat kalian memberi fungsi di DEX-nya, pada saat kalian menggunakan kolom
yang memiliki spasi, nantinya kalian tulis rumusnya seperti ini ya. Jadi ada tanda petiknya di sini. Karena misalkan produk K, nah produk spasi K, nah nanti kalian tulisnya jadi ada petiknya. Nah, tapi di sini dikatakan if there are space in the table name as shown above, seperti di atas ini. Kalau misalkan ada spasi, nah kalau misalkan dia single quote itu maksudnya kayak satu kata gitu, dia satu kata, dia nggak ada spasinya. Di sini katakan if the table name has no spaces, ya, jadi nggak ada spasi. Misalkan kayak quantity, ini kan nggak ada spasi kan, nggak ada apa-apanya, dia cuman quantity, udah gitu aja, satu kata. Nah, kalian bisa bikin fungsinya nanti di Dex-nya seperti ini. Jadi table name tanpa tanda petik, ya, karena emang satu kata doang kan. Jadi seperti ini ya. Kalau pada saat kalian membuat rumus di Dex formulanya kayak gitu. Nah, lalu dikatakan di sini, jadi seperti di gambar ini ya. Nanti kalian bisa memahaminya di gambar ini. Di sini kan untuk sales sendiri kan itu satu kata sales, jadi nggak ada sales amount misalkan. Jadi misalkan ya, ini misalkan doang. Jadi misalkan ada nama tabel sales amount, nama kolom sales amount, sales spasi amount. Nah, ini nanti dia ada tanda petiknya di sini. Jadi nanti ada tanda petik di sini, tanda petik sales spasi amount, tanda petik unit price, kayak gitu. Tapi karena ini semua sales, jadi kalian nggak usah pakai tanda petik kayak gitu pada saat mengetik formulanya ya. Jadi di sini best practice-nya yang kita harus selalu cek itu adalah apakah ada spasi atau enggak di table name kita. Di setiap kolomnya itu ada yang mau kita gunakan, itu ada spasinya apa enggak. Nah, terus di sini dikatakan bahwa always include the table name in formulas. Jadi kita harus menyertakan nama tabel kita di setiap formula kita. Misalkan kita mau menggunakan produk ya, kita harus sertain nama tabel produk ini dalam formula kita. Jadi jangan terus kita pastiin juga bahwa penulisannya itu sesuai dengan kolom yang kita buat yang jadi acuan. Jadi kalau misalnya produk spasi K, ya udah kita tulis di formula produk spasi K. Kalau misalnya nggak pakai spasi, ya jangan pakai spasi. Kalau misalnya pakai spasi, ya kita pakai spasi gitu. Sama halnya kayak Excel. Jadi kalau misalnya dia salah satu karakter aja, itu akan mempengaruhi perhitungannya. Di sini lalu ada creating calculated columns. Jadi di sini gimana caranya membuat kolom baru. Kolom baru tuh tujuannya buat apa? Misalkan kita punya dua data, ada state, terus di sini ada satu lagi kode, misalkan kode barang, kode ini ya, kode state-nya. Alaska itu AK, Arizona itu AZ, Arkansas itu AR. Misalkan kita mau buat jadi satu kolom, jadi mau bikin kolom baru yang menggabungkan antara state sama kode ini ya. Nah, kita mau bikin kolom baru, nah kita bisa menggunakan calculated columns ini kayak gitu. Kita nanti bikin model baru sehingga nanti muncullah data yang kita butuhkan kayak gitu ya. Atau kalian misalkan membuat new kolomnya itu perhitungan kayak waktu kemarin ya, kalian bisa mentransform data. Misalkan kalian mau misahin, misalkan tadinya datanya itu Alaska strip AK, kalian mau pisahin, kalian bisa bikin kolom baru dengan calculated columns ini. Jadi kalian bisa pisahin sehingga kalian misalkan mau perlunya kodenya ini aja, kalian pisahin, bisa kayak gitu ya. Selanjutnya di sini, once you select the column button, the formula bar is populated with the basic column name, which you change the switch your formula. Jadi di sini katanya juga sama sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita mau buat kolom baru, ya tinggal pencet di kolom, nanti dia akan muncul formula bar di sini. Kita tentuin kita mau buat di kolom ini tuh mau nampilin apa. Nanti kita tinggal isi rumusnya, misalkan expressionnya kita mau munculin apa kayak gitu, tinggal kita tulis fungsinya di sini ya. Kalau untuk fungsinya sendiri nanti kalian bisa pelajarin di video juga untuk contohnya. Tapi di sini sekali lagi ya, di UAS kita tidak akan keluar. Lalu the required element for a calculated column are the following: a new column name. Jadi katakan di sini elemen yang dibutuhkan untuk calculated column ini ada dua. Yang pertama ya new column name itu sendiri. Misalkan kalian mau bikin kolom baru
ya kalian harus kasih nama kolom ini tuh namanya apa. Kolom misalkan di sini ada state, lalu ada state code. Nah di sini kalian mau nampilin apa, misalkan sales amount kayak gitu. Kalian mau nampilin penjualan di Alaska, ya kalian bikin lah di sini sales amount, nama kolomnya sales amount kayak gitu ya. Terus at least one function or expression. Jadi kalau misalkan kalian mau buat suatu kolom, kalian mau menampilkan sesuatu, ya kalian juga jangan lupa nampilin bukan nampilin, kalian harus tulis expression apa yang mau kalian pakai. Misalkan kalian mau menampilkan sales amount, kalian tampilin deh, bukan kalian tampilin, kalian tulis deh itu rumus untuk menampilkan sales amount-nya itu kayak gitu. Di sini dikatakan bahwa if you reference a table or column in your calculated formula, you don't need to specify a row in the table. Jadi di sini kalau misalnya kita udah mengacu pada satu nama kolom, kita nggak usah tulis dia kayak di Excel kan biasanya kan kita nulis dulu nih. Misalkan dia kolom keberapa? Misalkan di sini Alaska, itu kolom A2. Kita acuannya kolom A2 kayak gitu ya contohnya kalau di Excel. Nah tapi kalau misalnya di sini di Power BI kita nggak usah tulis di kolom A6, kolom A2 atau C berapa atau B2, misalkan B3 yang AZ ini. Jadi nggak usah terlalu spesify gitu loh kayak gitu ya di sini. Oke, langsung creating calculated measure. Di sini kita juga bisa membuat perhitungan baru selain kita membuat suatu kolom. Bedanya mungkin di sini kayak lebih ke memudahkan kita. Misalkan kita mau measure ini nantinya bisa kita copy, nantinya bisa measure ini, misalkan kita mau nyertain measure ini ke dalam data tahun selanjutnya gitu misalkan. Nah kita nggak perlu bikin perhitungan lagi, tapi kita bisa copy measure ini. Jadi kita bisa kayak misalkan kalian mau ngitung ini deh, mau ngitung misalkan rasio. Di sini kan katanya use the calculated measure when you are calculating percentage or ratios. Jadi kayak kalian mau ngitung suatu persentase atau rasio, misalkan rasio penjualan kayak gitu. Kalian itu kan kompleks, kalian harus masukin formula dulu kayak gitu. Nah ini new measure sini memudahkan kalian. Jadi kalian masukin formulanya lebih gampang daripada kalian bikin Excel gitu kan. Kalian harus bikin dari awal lagi. Nah nanti kalau udah dalam bentuk measure ini, kalian tinggal klik aja mau pakai measure ini, kalian tinggal klik measure-nya, terus nanti dia keluar data di Power BI-nya, di visualization-nya kayak gitu. Nah terus again, it's best to be in the data view of Power BI desktop since it shows the formula bar and make it easy to write your DAX formula. Kalau misalkan kalian udah muncul formula barnya kayak gini, nah itu artinya kalian udah bisa nulis DAX formulanya kayak gitu ya. Terus with measures, you see a new measures account appear in the fields. Nanti kalau pada saat kalian udah membuat measure baru, calculated measure ya, kalian nanti akan muncul di fields kalian namanya measure. Jadi kalian bikin measure baru kan. Nah measure ini nantinya bisa kalian rename juga. Misalkan kalian perhitungan yield to maturity, yield to misalkan penjualan dari tahun ke tahun gitu, year to date, misalkan YTD. Jadi kalian mau memberikan rumus akumulasi penjualan dari tahun ke tahun tuh berapa sih gitu ya. Kalian bisa bikin year to date sales, misalkan kalian bisa bikin kayak gitu lah. Nah jadi measure ini nanti bisa kalian pindah-pindahin. Jadi kalian nggak usah bikin mau bikin rumus untuk ini year to date measure, kalian bikin lagi baru. Kayak di Excel tuh kan bikin baru mulu kan ya, tapi kalau di Power BI ini nggak usah kayak gitu. Nah jadi perlu diketahui juga ada dua elemen juga sama kayak tadi kolom yang harus kalian perhatiin, itu new measure name-nya apa. Tadi kalian kasih nama di measure-nya, terus at least one function or expression sama ya. Jadi kalian masukin measure ya kalian masukin fungsinya apa, mau fungsi misalkan fungsi sum atau mau fungsi average gitu
ya, jangan lupa dimasukin juga. Oke. Sekian untuk yang kedua, DEX calculation types. Lanjut ke DEX function. Nah, selanjutnya adalah DEX function. Di sini ya, DEX function itu terdiri dari ini ya, beberapa jenis. Di sini ada beberapa kategori. Jadi DEX function itu dibagi menjadi beberapa kategori lagi nih. Nah, di sini ada aggregation function, counting function, logical function, information, text, date. Nah, jadi dia dikatakan di sini bahwa dia sama kayak Excel. Nah, ketika kalian mengetik di formula bar kalian di Power BI desktop itu, nantinya akan ada list yang tersedia apa aja fungsinya yang nanti muncul untuk membantu kita menentukan kita mau bikin measure apa sih gitu, kita mau bikin rumus apa sih gitu. Misalkan kita ngetik nih kayak misalkan di Excel deh, kita ngetik I, nanti dia muncul kan tuh biasanya saran yang dari Excelnya, misalkan rumus if, atau kita ngetik R nanti dia muncul rumus right kayak gitu. Atau misalnya kita ngetik oh dia muncul fungsi OR atau gitu kan, kayak gitu dia kasih bantuan kita. Nah, kayak contohnya nih ya, contohnya kita ngetik S sama U, nanti dia muncul nih ada sum, ada summarize column. Jadi ada dia nampilin fungsi-fungsi yang jadi rekomendasi dari yang apa yang kita ketik gitu deh. Tergantung kita ketikin apa, nanti dia munculnya ya sesuai yang kalian ketik gitu. Terus di sini kan ada aggregation function. Aggregation function itu contohnya apa? Kayak di sini dikatakan bahwa yang sering digunain tuh di DEX itu kayak sum, average, min, max, sum x, and others x function kayak gitu. Contohnya. Lalu di sini ada counting function. Counting function yang bisa digunain itu di DEX itu mencakup misalkan count, counter, count blank, count rows, distinct count kayak gitu. Jadi this function count different elements such as distinct values, non-empty values, and table rows. Di sini dia punya elemen yang berbeda-beda di setiap ininya, setiap fungsinya itu. Jadi ada yang tidak bernilai, atau dia bentuknya table rows, atau dia baris tabel gitu. Jadi fungsinya ini memiliki tujuan yang beda-beda lah, gitulah intinya. Nah, di sini ada logical function, itu contohnya kalian bisa baca sendiri. Ada and, or, not, ini sama kayak Excel ya. Jadi ada and, or, not, if error kayak gitu. Ya, terus ada lagi information function seperti misalnya as blank, as number, as text, as non-text, as error kayak gitu. Nah, di sini this function can be situationally useful. Jadi di sini katakan bahwa fungsi-fungsi ini tuh situasional ya sifatnya. Jadi bisa digunakan pada saat-saat tertentu aja kayak gitu. Terus there is value in knowing the data type of your column ahead of time rather than depending on this function to provide the data type. Terus di sini dikatakan bahwa DEX use the max and min function to both aggregate values and compare values. Jadi DEX ini menggunakan fungsi max dan min function untuk keduanya. Keduanya itu apa? Misalkan antara aggregate values atau nilai agregat sama compare values. Jadi nilai perbandingan gitu. Ini juga kurang ngerti gitu sih, karena kan kita nggak prakteknya ya. Karena nggak prakteknya jadi agak susah jelasinnya ya. Kalau misalkan kalian praktek mungkin lebih jelas, tapi kan ini nggak masuk di ujian prakteknya, jadi saya nggak perlu jelasin kalian secara detail. Lalu ada lagi text function. Di text function ini biasanya ada yang sama kayak di Excel ya, concatenated ya kayak gitu. Terus ada replace, search, upper, fix ya. Terus the text works very similarly to the Excel function. Di sini dikatakan bahwa text function di sini itu fungsinya kurang lebih hampir sama kayak di Excel kayak gitu deh. Terus text function di sini ada date, hour, now,
amount, weekday. Ini sama ya, di sini di Excel kan juga ada date, ada hour, ada now, juga ada misalkan kayak month gitu. Ini masih banyak sebetulnya, jadi nggak cuman ini doang. Bisa jadi ini cuman yang mungkin yang beberapa yang sering dipakai di Power BI. Ya, sekian untuk DEX function. Lanjut ke using variables index. Nah, selanjutnya adalah using variables index expression. Jadi di sini dikatakan kita bisa menggunakan variabel yang extremely powerful part of DEX expression. Jadi kita bisa masukin variabel dalam formula yang kita bikin di DEX formula ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalnya kalau di Excel kan kalian bikin panjang gitu ya. Di sini kalian bikinnya bisa per baris, jadi lebih rapi, kita juga lebih paham. Misalkan nih, ketentuan pertama ada if total quantity lebih dari 1000 ya, lebih dari 1000. Terus ketentuan kedua itu ada total quantity jika dikalikan dengan 0,95. Terus ada yang ketiga itu total quantity dikalikan dengan 1,25. Kayak gitu. Jadi ada ketentuannya itu, kita tahu ada poin-poinnya dibandingkan dengan Excel. Kalau Excel kita bikin sampai panjang gitu kan, satu baris, sehingga kita kadang bingung bacanya. Kayak gini ya. Untuk contohnya, kita bisa membuat variabelnya, variabel apa yang menjadi acuan. Misalkan kita mau bikin di sini dikatakan you can define a variable index expression using the following syntax. Jadi kita misalkan var name-nya itu kita mau bikin returned value. Ya, kita bisa bikin variable name kita sendiri. Kita mau bikin rumus buat apa sih gitu. Nah, rumus ini misalkan kita buat untuk menampilkan returned value. Nah, di sini katakan juga variables can be any data type including entire tables. Jadi variabel itu juga bisa tipe data apa aja lah gitu, nggak terbatas. Kalian bisa pakai numeric, bisa pakai datetime, bisa pakai string, atau kalian bisa pakai ya anything lah. Kalian bisa pakai sebebas kalian gitu loh. Data type-nya kalian bisa tentuin sendiri. Nah, di sini dikatakan keep in mind that each time you reference a variable in your DEX expression, Power BI must recalculate its value according to your definition. Jadi apa yang kalian masukin di formula, yaitu yang dihitung sama si Power BI. Jadi sesuai dengan definisi yang kalian buat. Nah, terus perlu diketahui juga, jangan sampai kalian tuh mengulangi perhitungan yang sama dengan yang variabel yang kalian masukin. Misalkan kalian udah ngitung nih, misalkan total quantity lebih dari 1000. Terus kalian bikin fungsi keduanya tuh hampir sama, bukan hampir sama deh, sama bahkan ya dengan fungsi yang pertamanya. Jadi jangan sampai begitu ya. Jadi kalian hindari, kalau bisa ya kalian bikin perhitungan yang beda gitu. Ya, misalkan kayak total quantity, kayak di sini kan ada total quantity lebih dari 1000, ada total quantity terus bintang 0,95 gitu kan. Itu beda-beda. Tapi kalau kalian misalkan total quantity lebih dari 1000 terus kalian ulangin lagi lebih dari 1000, kayak gitu jangan ya. Hindari repeating variables in your function. Lanjut ke table relationship index. Selanjutnya adalah table relationship index. Jadi di sini juga ada seperti yang sebelumnya kita bahas, ada kan minutes relationship. Nah, ini juga sama. Jadi dengan menggunakan DEX kita juga bisa menggunakan fungsi related ya, relate. Nah, jadi berhubungan. Nah, Power BI lets you create relationship among multiple tables. Jadi kita bisa, misalkan kita punya beberapa tabel, ada retirement stats sama state code. Nah, kita mau bikin suatu tabel itu terhubung atau terintegrasi dengan tabel yang lain. Misalkan ini ada sheet satunya retirement stats, di sheet 2 nya ada state codes. Nah, tapi di tabel retirement stats ini ada state juga. Nah, state ini ingin kita hubungin dengan state yang ada di state codes. Nah, kita bisa bikin relation ini menggunakan DEX ya. Selain biasanya kan kita pakainya modeling gini kan,
kita bikin relationship-nya secara manual. Kita juga bisa bikin menggunakan DEX relation function. Nah, DEX relation function-nya itu sebagai contoh nih, kita mau bikin suatu kolom. Suatu kolom ini kita hubungin. Misalkan kita bikin di sheet yang tadi ya. Tadi kan ada 2 sheet tuh. Satunya sheet state codes sama retirement stats. Jadi misalkan di state codes kita mau tambahin kolom baru. Kolom barunya ini dia terhubung dengan misalkan salah satu tabel yang ada di sini, misalkan overall rank. Jadi overall rank ini mau kita mau bikin suatu fungsi yang nantinya terhubung dengan overall rank ini. Kita bisa bikin menggunakan DEX relation functional ini. Ya, misalkan kita bikin menggunakan fungsi related. Nah, related ini nantinya bisa ini ya, kayak bikin terhubung gitulah. Bikin terhubung. Nah, di sini dikatakan bahwa ada perbedaannya. Nanti ini kayak gini. Jadi kita bikin formulanya ini column, misalkan kalian atau nama kolom yang mau kalian buat, misalkan sales amount gitu, sama dengan kayak gitu. Ini cuma contoh aja ini column nih. Sama dengan relatable ini nanti dikatakan sini the related function works on many to one relationship. Jadi buat beberapa ke satu hubungan ke banyak ke satu. Kayak contohnya gini deh. Ini kan one to ini ya. Ini many to one. Many to one. Kalian bisa bikin juga one to many. One to many itu jadi kayak banyak ke satu tabel. Gitu loh. Nah, misalkan kalian mau relate-nya itu misalkan di sini ada beberapa kolom nih, ada banyak kan. Nah, kalian tuh mau bikin new column tuh. New column itu berhubungan sama 3 tabel, misalkan 3 tabel berarti dia many to one ya. Misalkan kalian perluin untuk membuat kolom baru tuh ada ada data state, overall rank, cost of living. Kalian mau bikin suatu fungsi dengan melibatkan 3 tabel ini. Nah, itu kalian bisa menggunakan fungsi yang related. Ya. Di sini dikatakan many to one. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan misalkan kolom state aja. Kolom state ini mau kalian gunakan ke 2 kolom ini. Ya. Kalian bisa bikin hubungannya jadi many to one. One to many. Kalian pakai fungsi yang relatable ya, kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu aja sih. You can use relational function to build expression that include value across multiple tables. Jadi sini kalian bisa gunain relational function ini untuk membuat expression. Expression tuh kayak fungsi ya, kayak lebih ke fungsi. Ya, terus that include yang mencakup nilai antar tabel, antar beberapa tabel. DEX will return a result with this function regardless of the length of the chain of the relationship. Jadi dia akan DEX ini nantinya akan mengintegrasikan berdasarkan fungsi yang kita tulis. Misalkan kita nulisnya pakai related, ya udah nanti dia hitung sendiri berdasarkan yang kita integrasin tabel apa aja gitu. Nanti dia akan hitung sendiri, dia akan nampilin sendiri gitu ya. Jadi lebih praktis lah gitulah, sesuai dengan rantai relation yang kita buat ya, kayak gitu. Lanjut ke DEX table and filtering yang terakhir. Selanjutnya adalah DEX tables and filtering. Jadi di sini dikatakan bahwa ada satu perbedaan utama antara DEX sama Excel formula language yang bisa memungkinkan kita di DEX ini kita bisa melewati to pass. Kita bisa melewati seluruh tabel menggunakan suatu expression. Jadi kita misalkan di sini kalian bisa lihat ya, ada fungsi all. Fungsi all ini apa sih fungsinya? Tujuannya apa? Ada fungsi all ini. Jadi di sini ada ini tabel order ya. Ini sheet namanya sheet order ya. Di sini kan nggak lihat kan ada kata order di sini. Nah, jadi order itu
adalah keseluruhan tabel ini. Tabel ini namanya tabel order. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus all ini. Kalau misalkan di Excel kan kita mesti ngeblok dulu kan. Kalau misalkan buat satu formula, kita mesti ngeblok dulu mau tabel mana yang mau kita pakai, kayak gitu kan. Kalau misalkan datanya banyak, ada berjuta-juta, nah itu nggak mungkin kan kita blok semua, kita blok sampai bawah banget, itu kan nggak mungkin kayak gitu kan. Nah, di Power BI ini kita nggak usah ngeblok kayak gitu, cukup kalian menggunakan rumus all orders ya. Jadi tabel yang ada di sini semuanya diblok sama dia gitu, dengan satu rumus atau satu expression ini. Lalu kalian bisa masukin, misalkan kalian mau bikin kolom baru kan, kolom sales misalkan, rumusnya sales quantity kali price. Nah, kalian bisa masukin aja langsung semua order yang ada di sini, itu nantinya akan menghitung quantity dikali price. Kalian muncul satu kolom baru atau satu tabel baru yang namanya sales amount. Kayak gitulah contohnya. Dibandingkan dengan Excel yang harus kalian kalikan satu-satu sampai capek lah itu. Kalian juga harus nge-drag ke bawahnya itu kan, yang tabel barunya kalian udah setelah masukin rumus, agak ribet masukinnya. Dikatakan di sini with DAX you can create entirely new calculated tables. Kita bisa tadi ya, kita bisa praktekkan, misalkan kita mau bikin tabel baru, kolom baru namanya sales amount, kita bisa perlakukan sales amount itu sama seperti tabel yang lain. Kita bisa hubungin dengan tabel lainnya, kita bisa edit lah pokoknya sama seperti tabel yang lainnya, jadi nggak terbatas sama suatu fungsi ya. Misalkan tabel ini kan baru kita buat, oh ternyata dia nggak bisa dihubungin ke tabel yang lainnya, kayak gitu nggak. Jadi bisa ya, kata bisa. Terus di sini ada DAX table function yang biasa dipakai, itu ada filter, all, values, distinct, related table. Nah, jadi di sini kita bisa bikin, dikatakan di sini ya, you can mix table function in your expression. Kita nggak mesti gunain satu fungsi ini dalam satu formula bar, dalam satu DAX formula. Misalkan kita mau bikin nih, ada fungsinya di sini digambar, filter all table condition. Jadi di sini ada dua fungsi kan, ada filter sama all ya. Jadi di sini ada dua fungsi yang kita pakai. Jadi kayak kalian nggak terbatas sama satu fungsi aja. Oh, kita cuma bisa pakai satu fungsi doang, filter doang nih, nggak bisa pakai all, nggak bisa pakai values, nggak bisa pakai distinct kayak gitu, nggak. Jadi kita tetap bisa pakai mungkin lebih dari 3, lebih dari 2 kayak gitu. Nah, ini untuk counting values ini intinya kita tuh bisa menghitung satu nilai itu menggunakan DAX juga gitu. Misalkan di sini katakan bahwa how many values do I have for this column. Jadi berapa nilai yang bisa kita miliki untuk satu kolom. Ini bisa dijawab dengan secara sederhana, tapi DAX itu punya pendekatan yang berbeda, particularly when there's a relationship between tables. Jadi terkecuali ketika terdapat hubungan antar tabel. Jadi misalkan kita di awal tadi kan saya udah bilang, misalkan kita pakai rumus related table. Nah, itu kan rumus relational function ya, tadi yang sebelumnya kita kan pakai misalkan relational function. Jadi kita pakai rumus itu. Nah, mungkin jawabannya pendekatannya akan berbeda lagi. Di sini dikatakan kayak gitu bahasanya. Nah, for example, Power BI index includes value that are not properly cross-indexed. Terus di sini, if the incoming relationship is broken, DAX adds a new row to the related table that has blank in every field, and links that new row to the unindexed row to guarantee referential integrity. If your function includes blank row, such as is often the case when using all, these blank rows will then be included in the number of values returned for that column. Jadi katakan di sini kalau misalkan ada relationship yang broken, misalkan error gitu, dia bisa ngasih tahu loh. Jadi DAX ini bisa ngasih tahu, nanti dia akan menambahkan
baris baru itu to the related table, jadi ke tabel yang terhubung yang berupa tabel kosong in every field, di setiap fieldnya atau di setiap selnya kayak gitu. Jadi dia bakal nampilin blanks field, itulah istilahnya, yang menandakan bahwa ada relationship is broken gitu. And links that new row to the unindexed row to guarantee referential integrity. Kayak gitu. You can also create entire calculated tables using index function. Calculated tables created using index require a name and a table function. Jadi kita bisa bikin sama kayak tadi, intinya lah counting values ini. Kita bisa bikin calculated tables baru, kita bisa bikin kolom baru, kayak gitu. Intinya sih sama. Nah, sekian untuk pembahasan materi kita hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena ini masih materi baru, jadi mungkin penjelasannya agak kurang jelas, dan mohon maaf kalau bisa tanyakan kalau misalkan mau bertanya ada yang tidak jelas gitu ya, di Meet Now kalau bisa tanyakan. Oke, itu aja. So, thank you semuanya udah menyaksikan video ini. See you in the next video.